Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya? Kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Mata pelajaran PKN, pembelajaran 2 halaman 13 dan pembelajaran 4 halaman 41 dan buku PH Prima 6A halaman 19 sampai 27. Oke, materi hari ini kita akan membahas hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa itu hak? Adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contoh hak di rumah antara lain: 1. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Yang kedua, hak memperoleh makanan. Yang ketiga, hak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Kemudian, contoh hak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Yang kedua, bermain saat istirahat. Yang ketiga, memperoleh pengajaran dari guru. Oke, selanjutnya contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Yang kedua, bermain di lingkungan yang bersih. Yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, misalnya di lingkungan rumah. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Kemudian, penggunaan hak lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar, kemudian waktu bermain, dan yang ketiga, aktivitas lain di lingkungan sekolah. Kemudian, penggunaan hak pada lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam keamanan. Materi kita selanjutnya yaitu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ibu akan mengingatkan kembali apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kemudian, contoh hak penggunaan, misalnya kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Beberapa contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Oke, kemudian contoh penggunaan hak di rumah. Yang pertama, misalnya mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak. Pemanfaatannya adalah listrik secara bertanggung jawab. Yang kedua, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan. Selesai bermain, hal ini dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Kemudian contoh yang ketiga, makan makanan bergizi dan sehat, kemudian mencuci piring yang telah dipakai. Hal ini dilakukan agar rumah tidak berantakan dan menimbulkan bau tidak sedap. Contoh penggunaan hak di sekolah.
Yang pertama, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal ini dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal yang dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Kemudian yang ketiga, bermain saat beristirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah menjadi kondusif. Oke, materi kita yang terakhir yaitu contoh penggunaan hak di masyarakat. Yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal ini dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, bermain sepeda di jalan raya. Hal ini dilakukan agar selamat dan tidak luka. Kemudian tugasnya adalah kalian bisa mengerjakan latihan 8 halaman 26 di buku PH Prima 6A. Kalian menyebutkan hak 4 dan kewajiban 4. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.